Assalamualaikum Mas Bro dan Sista sekalian. Kita akan bersama-sama membahas tentang gaya dan hukum Newton. Mari kita bahas bersama. Baiklah Mas Bro dan Sista, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Mari kita perhatikan contoh gaya berikut ini. Pada video yang berikut ini kita lihat bagaimana gaya menyebabkan sepeda ini berpindah posisi. Pengaruh gaya terhadap benda, kita lihat di sini, menyebabkan suatu benda akan berubah. Pertama, gaya bisa menyebabkan benda bergerak. Gaya bisa menyebabkan benda diam itu bergerak, bisa mempercepat gerakan dan memperlambat gerakan. Seperti terlihat pada siswa yang mendorong meja ini, di mana siswa memberikan gaya dorong terhadap meja. Dia menggerakkan benda yang diam. Seperti sepeda ini mempercepat gerak. Gaya bisa mempercepat gerak dan juga bisa memperlambat gerak. Gaya dapat juga merubah bentuk sebuah benda. Kita perhatikan, benda dengan adanya gaya bisa berubah-ubah bentuk. Gaya juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan arah. Kita perhatikan perubahan arahnya. Baiklah, macam-macam gaya. Pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda. Seperti terlihat pada gambar ini, seorang anak menyentuh meja. Anak memberikan gaya mendorong meja sehingga meja tersebut bergerak. Gaya tak sentuh adalah suatu gaya yang bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun benda tersebut tidak bersentuhan. Kita lihat di sini seperti magnet ini. Walaupun magnet ini tidak bersentuhan dengan uang logam ini, namun uang logam ini dapat bergerak menempel pada magnet. Gaya semacam ini disebut dengan gaya tak sentuh. Berikutnya, jenis gaya. Ada berbagai macam jenis gaya, yaitu pertama, gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup karena adanya otot. Seperti terlihat pada orang yang sedang mengangkat besi ini, di mana besi terangkat karena adanya gaya yang diberikan oleh otot lengan dari orang ini. Selanjutnya, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga dengan gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Kita perhatikan busur dan anak panah ini. Anak panah ini bisa bergerak karena adanya dorongan pegas dari busur, tali busur yang ditarik ke belakang. Sehingga setelah dilepaskan, maka anak panah akan terlepas, terjadi gaya lenting yang mendorong anak panah ini terlepas. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah benda atau arah gaya luar. Kita perhatikan di sini, seseorang yang mendorong kotak ini, di mana terjadi sentuhan antara kotak dengan lantai.
orang mendorong, maka kotak akan bergerak ke arah kanan, sedangkan lantai akan bergesekan dengan arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Inilah yang disebut dengan gaya gesek. Selanjutnya adalah gaya statis. Gaya statis yaitu gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek statis terjadi jika gaya luar yang diberikan pada benda nilainya sama dengan gesekan yang terjadi, sehingga benda tersebut diam dan tidak bergerak. Karena jumlah resultan gayanya yang terjadi sama dengan nol. Kita perhatikan di sini, di mana besarnya gaya gesek antara kotak dengan lantai ini menyebabkan benda ini sulit untuk bergerak. Itu disebut dengan gaya gesek statis. Selanjutnya gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek kinetis terjadi jika gaya gesek selalu lebih kecil dibandingkan gaya luar, sehingga gaya luar menang dan membuat benda itu bergerak. Seperti kita lihat di sini, pergesekan antara lantai, antara jalan dengan ban ini lebih kecil dibandingkan gaya yang diberikan oleh ban ini, sehingga mobil ini dapat bergerak dengan leluasa. Gaya selanjutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Kita lihat di sini, ini adalah piston dari mesin diesel yang menggerakkan mesin. Terjadi gerakan yang disebut dengan gaya mesin. Selanjutnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi terjadi karena adanya daya tarik bumi terhadap benda-benda yang ada di atasnya. Kita perhatikan apel ini, dia jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik dari bumi yang disebut dengan gravitasi bumi. Ini disebut dengan gaya gravitasi bumi. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Seperti terlihat di sini, adanya benda yang ditarik oleh magnet. Semakin dekat magnet dengan benda magnetis, maka gaya tarik magnet tersebut semakin besar. Gaya yang selanjutnya adalah gaya listrik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Kita perhatikan di sini, adanya perbedaan muatan. Seperti pada rambut ini, setelah digosok, dia akan terangkat, akan tertarik oleh balon yang bermuatan negatif. Sama halnya dengan penggaris ini, mistar ini, yang setelah digosok mereka akan bermuatan positif, dia akan mampu menarik kertas-kertas ini yang bermuatan positif. Demikian pula dengan sisi yang digosok mampu menarik kertas yang bermuatan positif. Itu disebut dengan gaya listrik. Selanjutnya, alat pengukur gaya. Alat pengukur gaya yaitu pegas. Teraca ini berintikan sebuah pegas. Apabila dikenai gaya, pegas akan merenggang. Jarak pegangan dapat dibaca pada skala teraca. Maka pada skala teraca menunjukkan besarnya gaya yang diukur. Jadi, pada alat ini di dalamnya terdapat pegas yang dapat menggerakkan angka-angka yang ada di sini, di mana dapat menunjukkan besaran gaya yang ada. Satuan gaya. Satuan gaya berdasarkan satuan internasional disebut dengan Newton atau disingkat N. Itu diambil dari ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton. Dalam fisika, suatu besaran yang memiliki nilai dan arah disebut dengan besaran vektor. Sedangkan besaran yang tidak memiliki nilai, yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah disebut dengan besaran skalar. Contoh waktu, jumlah zat, massa, dan yang lainnya. Satuan gaya. Suatu gaya dapat digambarkan dengan menggunakan vektor yang berupa anak panah. Seperti kita lihat di sini, ini anak panah dari O ke A, di mana O adalah titik pangkal awal dari arah gaya, sedangkan A adalah ujung dari gaya.
Jadi panjang ruas garis OA menyatakan nilai gaya dan arah anak panah yang mengatakan arah gaya. Lanjut sebagai contoh. Contoh, gaya yang disimbolkan dengan F sebesar 3 Newton ke kanan. Kita perhatikan gaya 1, F1, 3 Newton ke kanan. 1, 2, 3. Sebesar F2, gaya F2 sebesar 7 Newton ke kiri. Arahnya ke kiri sebesar 7 Newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, resultan gaya. Resultan gaya adalah pengganti dari dua buah gaya atau lebih. Misalnya, sebuah benda memiliki 4 gaya, maka resultan gaya dapat ditulis sebagai berikut. Jika gayanya searah, maka gaya F1 ditambah F2. Jika gayanya berlawanan arah, maka resultan gaya sama dengan F1 dikurang dengan F2. Sebagai contoh, soal dari resultan gaya. Albert dan Naila menarik meja dengan gaya 60 Newton dan 40 Newton. Jadi si Albert dan Naila ini bersama-sama mendorong meja dengan gaya masing-masing. Albert 60, kemudian Naila 40. Maka resultan gaya yang terjadi yang digunakan untuk mendorong meja ini adalah R sama dengan F1 ditambah F2. 60 ditambah 40 sama dengan 100 Newton. Arahnya ke kanan. Kita lanjut. Ini satu contoh soal lagi. Pada pertandingan tarik tambang, tim A melakukan gaya sebesar 100 Newton ke kanan. Dia menarik ke arah kanan sebesar 100 Newton. Sedangkan tim B dengan menggunakan gaya sebesar 200 Newton ke arah yang berlawanan, ke arah kiri. Jadi, berapa resultan gaya yang ada? Kita lihat di sini. Resultan gaya sama dengan F1 tambah F2. F1 itu berlawanan arah, berarti minus 100, sedangkan F2 plus 200. Jadi dihasilkan 100 Newton ke arah kiri. Keseimbangan adalah keadaan di mana dua gaya atau lebih bekerja pada sebuah benda, tetapi tidak mengakibatkan perubahan gerak benda. Artinya, ada dua gaya yang sama-sama bekerja pada satu benda seperti ini. Ini anak A, ini anak B. Kedua-duanya memberikan gaya terhadap meja ini, tetapi arah mereka memberikan gaya berlawanan dan gaya mereka sama, sehingga meja ini tidak bergeser ke arah manapun atau sama dengan 0. Kondisi semacam ini disebut dengan keseimbangan. Kita lanjut dengan hukum Newton 1. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan asal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Artinya, resultan gaya sebuah benda, bila mana benda itu dalam kondisi diam, dia akan tetap diam bila mana tidak ada gaya yang diberikan dari luar kepada benda itu. Kita bisa lihat contoh. Lihat di sini. Oke. Kita lihat bagaimana anak ini mengerem sehingga terangkat karena adanya gaya.
Berdasarkan hukum Newton 1 dapat diperhatikan sebagai berikut. Pertama, benda diam akan tetap diam. Benda tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Benda bergerak dengan kecepatan konstan, termasuk jenis gerak lurus beraturan atau GLB, yang mana kedua keadaan tersebut dapat terjadi jika tidak ada gaya keluar yang bekerja pada benda tersebut, atau resultan gaya sama dengan 0. Kita lihat contoh berikut. Sebuah balok bermasa 5 kg, di mana berarti beratnya adalah 50 Newton. Digantung dengan tali dan diikat pada sebuah atap. Jika balok diam, berapakah tegangan tali tersebut? Maka gaya yang bekerja pada balok seperti gambar di samping, berlaku hukum Newton 1, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Berarti gaya yang bekerja pada balok itu T dikurang W sama dengan 0. T minus 50 sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Berarti gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Kita lanjut pada hukum Newton yang kedua. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kita perhatikan A ini adalah percepatan benda sama dengan resultan gaya berbanding lurus dengan massa. Jadi resultan gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan benda. A ini adalah percepatan, F ini resultan gaya, dan M ini adalah massa. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Diketahui gaya sebesar 7.000 Newton, maka resultan gaya sama dengan 7.000 Newton. Percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat. Jadi massanya M sama dengan resultan gaya dibagi dengan percepatan. 7.000 dibagi dengan 3,5, maka massanya adalah 2.000 kg atau sama dengan 2 Newton. Lanjut pada hukum Newton yang ketiga. Jika benda A memberikan gaya kepada benda B atau disebut dengan aksi, sebagai contoh di sini kita lihat seorang anak yang menarik pohon. Jika anak itu menarik pohon, berarti dia memberikan aksi terhadap pohon ini, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A yang disebut dengan reaksi. Kedua gaya ini sama besar tapi berlawanan arah. Sebagai kita lihat ini, anak ini menarik benda ke arah kiri, aksinya, maka si pohon ini akan bereaksi dengan menarik anak itu ke arah kanan, ke arah yang berlawanan dengan besarnya gaya yang sama. Kita lihat contoh pada pesawat terbang yang lepas landas dan yang turun ke landasan secara vertikal. Kita perhatikan di sini. Pesawat ini akan mendarat dengan cara vertikal dari atas ke bawah. Hal ini terjadi karena di pesawat ini memberikan tekanan di bagian bawah terhadap landasan pesawat, sehingga landasan ini memberikan, perhatikan asap di sini adalah tekanan, gaya tekan yang diberikan oleh pesawat terhadap landasan, sedangkan landasan bereaksi dengan memberikan gaya yang besarnya sama terhadap pesawat ini, sehingga pesawat ini bisa turun secara vertikal. Kita lihat lagi di sini. Pesawat ini turun perlahan secara vertikal karena adanya tekanan aksi yang diberikan oleh pesawat terhadap landasan, di mana landasan memberikan reaksi dengan gaya yang sama terhadap pesawat ini.
Kita perhatikan di sini, ini asap ini adalah tekanan yang gaya tekanan yang diberikan oleh pesawat, landasan memberikan reaksinya. Lihat di sini contoh soal, dua balok M1 dan M2 yang bersentuhan satu sama lain diam di atas lantai yang licin seperti pada gambar ini. Jika M1 memiliki massa 7 kg, kemudian M2 memiliki massa 30 kg, pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton. Jadi pada M1 diberikan gaya sebesar 200 Newton. Maka tentukanlah kecepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok. Kita lihat, diketahui bahwa berat 70 kg M1, 30 kg M2, kemudian gaya terhadap M1 sebesar 200 Newton. Ditanyakan kecepatan dan gaya kontaknya. Berdasarkan hukum Newton 3, keadaan benda 1 dan benda 2 saling bersentuhan. Ini kita lihat di sini mereka saling bersentuhan, sehingga timbul gaya kontak atau gaya aksi reaksi berdasarkan hukum Newton 3. Kita perhatikan, F12 adalah gaya aksi yang diberikan oleh balok 1. Ini balok 1 memberikan gaya aksi terhadap balok 2. Kemudian sedangkan F21 adalah gaya reaksi yang diberikan balok 2 terhadap balok 1. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama. Untuk menentukan besaran percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, kita tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum Newton 2 sebagai berikut. Tinjauan balok 1, karena lantai licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Jadi resultan gaya X sama dengan M kali A. F dikurang F21 sama dengan M1A. Ini persamaan pertama ditinjau dari balok 2. Kalau ini persamaan yang kedua. Karena F12 sama dengan F21, maka kita dapatkan mensubstitusikan persamaan sebagai berikut. F kurang M2A sama dengan M1A. F sama dengan M1A plus M2A. F disubstitusikan M1 plus M2 kali A. Jadi A adalah F dibagi M1 tambah M2. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita lanjutkan. Dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam persamaan, maka kita peroleh besar percepatan kedua balok tersebut. A sama dengan 200 dibagi 70 tambah 30. A sama dengan 200 dibagi 100. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besaran percepatan kedua balok tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan gaya kontak antara balok 1 dan 2, kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. F12 sama dengan M2A. F12 sama dengan 30 dikali 2, maka F12 sama dengan 60 Newton. Dengan demikian, besar kontak antar balok adalah 60 Newton. Demikianlah pembahasan kita tentang gaya dan hukum Newton 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh Mas Bro dan Sista sekalian. Terima kasih.